Terus sampean tahu ndak artinya itu apa sih? Tahu, Pak. Itu sampai viral banget loh ternyata. Iya, Pak. Ya terus kenapa setelah sampean bikin kayak begitu sampean sekarang nyesel apa ndak? Kesel, Pak. Nyeselnya kayak apa? Danco, Jokowi Danco, Jokowi Danco, Jokowi Danco, bukan ngibul, bukan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada sebuah rekaman video yang akan membuat kita bisa tertawa terpingkal-pingkal ya. Bagaimana salah seorang pemuda seorang pria yang itu begitu meledek Pak Jokowi dengan sebuah nyanyian lagu yang dipiralkannya. Dan ketika dia dikuliti oleh warganet, dia pun sepertinya ketakutan, dan hingga ketika dia didatangi aparat keamanan, dia pun berperilaku seolah-olah orang yang tidak normal. Dia seolah-olah berpura-pura gila. Wow, segampang itukah ketika kita membuat kesalahan lalu kemudian kita sudah dimintai pertanggungjawaban, ketemu dengan aparat keamanan, kita kemudian berlagak seolah-olah tidak normal, tidak waras supaya kita bisa selamat dari jeratan hukum. Inilah yang dilakukan oleh pemuda ini. Dan tentu sebuah tindakan yang menurut kita ini adalah tindakan yang sangat tercela. Kenapa? Karena ketika dia membuat sebuah nyanyian, dia mau viral, dan video ini saya sudah pernah unggah nyanyian pemuda yang mau diviralkan yang menyebut Pak Jokowi dancu, Pak Jokowi dancu, menyebut tukang ngibul, tukang utang, dan begitu viral. Dan ternyata video itu viral, akhirnya dia pun dikuliti oleh netizen hingga berurusan dengan aparat, dan dia seolah-olah kemudian tidak normal. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak bagaimana perbincangan pemuda ini dengan aparat keamanan yang membuat kita bisa tertawa terpingkal-pingkal karena jawaban-jawabannya yang betul-betul mengelikan ini. Mari kita simak. Jenenge sampean sapa? Sujono Prawijaya. Sujono Prawijaya. Sampean kok sekarang ada di kantor polisi? Kenapa? Soalnya Nina Pak Jokowi. Nina Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa? Presiden Indonesia. Lah kenapa kok sampean ini? Mangkal, Pak. Soalnya saya DM bukan dibalik. Oh, masalahnya Mangkal. Mas ini DM tidak dibales-bales. Sampean DM kemana? Ke Instagramnya, Pak. Itu jenengan DM ke Instagramnya Pak Presiden. Tapi bener enggak itu punyanya Pak Presiden? Ya, benar. Bener? Ada centang birunya. Woi, ada centang birunya. Terus sekarang saya nanya, iki kok banyak tatuan Arab kabeh iki? Iya, Pak. Sampai dulu pondok pesantren enggak? Lulusan Muhammadiyah 1, Pak. Lulusan Muhammadiyah 1. SMK ini, Pak. Ini yang nato sopo iki? Mas Kunde. Mas Kunde. Nggih. Terus tujuannya apa kok ditato Arab kayak gini nih? Buat pengingat diri aja, Pak. Pengingat diri. Kenapa dirinya nggak ingat? Ya, kadang lupa, Pak. Fikung, Pak. Kadang lupa pikun. Iya, fikung. Nah, di sampingnya ini Pak Kepala Desa, Iya. Di sampingnya Pak Kepala Desanya namanya siapa? Pak Ainus. Pak Ainun. Terus sampean kemarin bikin video hinaan ke Pak Presiden itu contohnya kayak apa? Contohnya buat lagu, Pak. Nah, lagu Semulang ini siapa? Saya sendiri, Pak. Sampean sendiri? Iya. Nyiptakan sendiri? Iya, Pak. Nah, coba kayak apa? Jokowi danco, Jokowi danco, Jokowi danco, tukang ngibul, tukang bohong, tukang banyak pencitraan. Gitu, Pak. Terus sampean tahu ndak artinya itu apa sih? Tahu, Pak. Itu sampai viral banget loh ternyata. Iya, Pak. Ya, terus kenapa setelah sampean bikin kayak begitu sampean sekarang nyesel apa ndak? Kesel, Pak. Nyeselnya kayak apa? Tapi belum nyesel, Pak. Soalnya belum ditanggapi, Pak. Sampean minta ditanggapin kayak apa? Kayak maksudnya DM saya itu dikerjakan aja, Pak, di negara ini. DM sampean dikerjakan. Iya, Pak Jokowi. Yang jelas masukan ke pemerintah boleh, kritikan boleh ya. Nah, DM itu tidak harus dibalas. Iya, DM itu benar, tidak Pak. harus balas. Kerjakan aja, Pak. Ya, Kerjakan. dan itu pasti akan dikerjakan. Kita laporan berjenjang ya. Jadi pasien dengan gangguan kejiwaan ini tidak harus yang kayak dia Pak di jalan harus telanjang, enggak.
orang dengan gangguan jiwa itu tidak harus telanjang, enggak. Kalau dia melakukan pengobatan rutin, dia bisa stabil. Tapi kalau pengobatannya stuck, mundur, nggak minum obat, nah dia kambuh lagi. Sekarang saya nanya, sampai setiap hari minum obat apa enggak? Enggak, Pak. Kenapa kok nggak minum? Enggak dikasih, Pak. Nggak dikasih sama sopo? Sama pas dokter. Oh, Pak dokter, biasanya memang minum jenengan. Cuma suntik aja, Pak. Oh suntik. Nah sampai disuntik itu sebulan berapa kali? 1 kali, Pak. Setiap hari Jumat. Setiap bulan seluruh pasien dengan gangguan jiwa itu pasti disuntik, Pak. Ya. Dan kalau memang bisa dikasih minum obat juga nggak apa-apa. Nah sekarang saya nanya ke Pak Kepala Desa, Pak, beneran nggak si Mas siapa namanya? Masih Jono Prawijaya. Sudah nikah belum? Belum, Pak. Punya pacar belum? Punya, Pak. Siapa namanya? Rahasia, Pak. Wih, rahasia. Namanya sopo? Namanya sopo? Rahasia, Pak. Rahasia. Iya, Pak. Pak, bener nggak si Mas Sujono ini memang termasuk pasien dengan gangguan jiwa? Iya, ini benar warga kami. Hah? Mulai tahun 2019. Mulai tahun 2019? Ya, ini mulai ada gangguan jiwa. Dari gangguan jiwa. Iya. Sering marah, kadang sering gajar tangga. Akhirnya dari pihak Puskesmas itu dikasih obat. Iya, itulah perbincangan ya bagaimana ketika pemuda ini, pria ini ya didatangi aparat keamanan, ya dia pun ya dimintai keterangan terkait dengan nyanyian-nyanyian yang telah viral itu yang merendahkan Pak Jokowi. Tetapi betul-betul jawaban-jawabannya ini membuat kita ini ya bisa ngakak habis ya. Bagaimana tidak, jawaban-jawaban yang tidak nyambung ya ketika ditanya oleh aparat keamanan. Bahkan dia mencoba ya berkelik seolah-olah dia adalah orang yang pura-pura tidak normal ya, pura-pura tidak waras ya. Segampang itunya orang ketika membuat kesalahan ya untuk menghindar dari jeratan hukum. Memang ya alasan pembenar itu adalah ketika kita diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, alasan yang paling efektif itu adalah berperilaku seperti orang gila, seperti orang yang tidak waras supaya kita bisa selamat. Dan inilah yang terjadi pada pemuda ini. Inilah kita berharap sebenarnya bahwa janganlah mudah dan gampang kemudian membuat statement-statement yang merendahkan ya siapa saja, apalagi seorang kepala negara. Karena pada akhirnya ketika Anda berurusan dengan aparat, Anda pun akan mewek ya. Dan kelakuan pria ini betul-betul menggelikan kita semua ya. Dia mewek dan berperilaku seperti orang gila ya, pura-pura tidak waras ya. Wow, ini kita susah menerima ya bagaimana sikapnya, padahal kalau dilihat ini ya dia biasa-biasa saja, dia orang normal ya, tetapi karena mungkin ketakutan ya untuk bisa berurusan dengan hukum ya lebih baik berperilaku seperti orang gila ya supaya bisa selamat. Dan itulah kenyataan yang kita lihat. Semoga ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih hati-hati ya, dan tidak mudah dan gampang membuat statement-statement yang bisa merendahkan ya orang lain, apalagi seorang kepala negara. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.